Hai, saya supir bus sekolah. Hari ini saya bertugas menjemput siswa pergi ke sekolah. Nasib malang, bus yang saya bawa mengalami ban bocor. Hal ini mengakibatkan saya akan sedikit telat menjemput siswa ke sekolah. Agar tidak telat, bolehkah saya meminta bantuanmu untuk mencarikan rute jalan tercepat atau lintasan terpendek yang bisa dilalui oleh bus, agar siswa tetap bisa datang ke sekolah tepat waktu. Berikut dana rumah masing-masing siswa. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan teori graf dengan menggunakan minimum spanning tree. Minimum spanning tree atau pohon rentang minimum adalah himpunan bagian dari himpunan garis-garis atau edge suatu graf berbobot tak berarah yang menghubungkan semua titik tanpa membentuk siklus dan dengan total bobot minimum. Dalam memperoleh minimum spanning tree, ada dua algoritma, yakni algoritma prim dan algoritma Kruskal. Pada pencarian solusi masalah kali ini akan menggunakan algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah langkah untuk membuat pohon dengan cara mengurutkan sisi berdasarkan bobot yang paling kecil hingga terbesar, tetapi tidak membentuk sirkuit. Langkah-langkah algoritma Kruskal. Pertama, lakukan pengurutan terhadap graf dari bobot terkecil hingga terbesar. Kedua, pilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit pada pohon, kemudian tambahkan pada pohon. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai pohon minimum merentang terbentuk. Mari kita cari lintasan terpendek yang dapat dilalui oleh bus. Pertama, dimulai dari bobot yang terkecil, yakni 5 meter dari rumah Fadil ke Nindi. Yang kedua, yakni bobot 7 meter dari rumah Azam ke Tasya. Selanjutnya, yakni dengan bobot 8 meter dari rumah Nindi ke Kavi. Selanjutnya, yakni dengan bobot 10 meter dari rumah Vika ke Arka dan juga dari Arka ke Tasya. Selanjutnya, yakni bobot 12 dari rumah Vika ke Siva. Dan yang terakhir yakni dengan bobot 15 dari rumah Arya ke Siva dan juga dari Fadil ke Azam. Berikut dapat dilihat algoritma Kruskal dari langkah 1 sampai langkah 6. Nah, jadi lintasan terpendek yang dapat dilalui oleh bus adalah 82 meter. Sebenarnya, masih banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan graf pada minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal. Di antaranya, yakni pembangunan rel kereta api untuk menghubungkan sejumlah kota. Selanjutnya, jaringan pipa air dan kabel listrik. Dan yang terakhir yakni perutean atau routing pesan pada komunikasi data multicase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf Euler, di mana setiap vertex pada graf Euler dalam graf G muncul paling sedikit satu kali dan setiap sisi muncul tepat satu kali dan mempunyai sirkuit Euler. Nah, untuk lebih jelasnya kita pada contoh seperti yang digambar. Nah, jadi kita misalkan tukang pos ya. Seorang tukang pos akan mengantarkan surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah kalangan. Jadi kita anggap gambar tersebut adalah suatu daerah di kota Kalangan. Nah, bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat satu kali dan kembali ke tempat awal keberangkatannya. Nah, jadi untuk melewati rute tersebut tepat satu kali, kita memulai perjalanan dari rumah Jin.
Dari rumah Jin kita jalan ke rumah Jino yang berwarna hijau. Sehabis dari rumah Jino kita lanjutkan perjalanan ke rumah Kim. Dan setelah mengantar surat ke rumah Kim, kita menuju rumah Juni yang berwarna merah. Lanjut, sehabis dari rumah Juni kita ke rumah Hubi. Dari rumah Hubi kita kembali lagi ke rumah Kim melalui jalur yang membentang. Sehabis dari rumah Kim kita ke rumah Agus. Setelah itu dari rumah Agus, setelah mengantar surat ke Agus, Pak Posnya menuju rumah Jack. Menuju rumah Hubi lagi. Kembali lagi lalu baru ke jalur ke rumah Jack. Setelah itu dari rumah Jack si tukang pos kembali lagi ke rumah Agus. Lanjut, setelah dari rumah Agus kembali lagi ke rumah Jeno melalui jalur yang membentang dan kembali ke titik awal. Sejarah graf Euler dimulai dari permasalahan jembatan Königsberg di Rusia. Apakah memungkinkan menemukan jalan setapak di 7 jembatan yang membentang di sepanjang sebuah sungai bercabang yang melewati 2 pulau tanpa melewati jembatan 2 kali? Nah, permasalahan ini dipecahkan oleh Leonhard Euler, yakni bahwa jembatan Königsberg tidak memiliki Eulerian path sehingga suatu lintasan dari setiap sisi atau jembatannya tidak dapat dilalui oleh hanya satu kali saja. Contoh permasalahan graf Euler lainnya yakni apakah mungkin berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya sekali saja, seperti yang terlihat pada gambar. Dilihat dari penyelesaiannya bahwa setiap pintu itu dapat dilewati sekali saja.